hari ini? Luar biasa, fantastis, yes. Ya, hari Minggu harus diawali dengan semangat yang luar biasa. Oke, karena apa? Kita akan ibadah memuji Tuhan. Ya, jumpa lagi bersama Kak Desti dan juga kakak-kakak guru sekolah minggunya dan juga ada Inang Situa nantinya. Nah, ayo cek dulu Alkitabnya, apakah sudah ada? Kalau untuk kakak-kakak dan abang yang sudah sekolah, buku catatan, alat tulis sudah ada? Karena itu sangat penting untuk mencatat apa firman Tuhan yang adik-adik dapatkan nantinya. Yang ketiga, uang persembahan. Sudah? Oke, kalau sudah berarti adik-adik siap untuk memulai ibadah. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita ada belajar lagu baru dulu ya. Judulnya, Biarpun Gunung-Gunung Beranjak. Ayo Kak Angel, mainkan musiknya. Ikuti kakak dulu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita minta Tuhan Yesus untuk memimpin kita agar menikmati ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Yalah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini kami masih memiliki kesempatan untuk dapat mengikuti ibadah online. Kami rindu ya Tuhan agar Tuhan boleh memberkati kami anak-anak sekolah minggu agar dapat menikmati kehadirat Tuhan walaupun kami mengikuti ibadah online. Berkati lagu pujian yang akan kami nyanyikan dan juga firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Berkati juga ya Tuhan yang mungkin ada tugas yang akan diberikan oleh kakak guru sekolah minggu agar kami dapat memberikan yang terbaik. Dan sekiranya ya Tuhan kami dapat menikmati dalam membuat tugas tersebut. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk orang tua yang masih bersedia mendampingi kami untuk mengikuti ibadah online. Terima kasih untuk kakak guru sekolah minggu yang masih bersedia mempersiapkan ibadah online. Terima kasih juga untuk Amang Inang Situa dan juga Amang Pendeta dan juga Inang Diakones dan juga Inang Bible Pro yang turut serta dan juga tetap mendoakan ibadah online sekolah minggu. Kami bersyukur ya Bapa untuk persekutuan yang masih Tuhan berikan di gereja HKBP Tangkarang. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa, ampuni kami atas segala keberdosan kami agar kami layak untuk mendapatkan berkat dan penyertaan Tuhan. Amin.
Kita akan memasuki kebaktian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 tambah 2. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita akan mendengar hukum Taurat dari 1 sampai dengan ke-4. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Apakah ketentuan Allah akan dasar titahnya itu? Demikianlah. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang akan membalaskan kesalahan kepada bapa, kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setiaku kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 363 ayat 1.
Pengampunan dosa. Tetapi waspadalah dan hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu-cucumu semuanya itu. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita sama-sama mengucapkan amin. Ayat hafalan. Ya, sekarang kita tiba di sesi ayat hafalan. Sebelum kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita, mari kita lihat 3 teman kita yang sudah mengirimkan videonya berikut ini. Selamat pagi kakak, sekolah minggu ini ayat hafalan Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan kepercayaan, kamu akan menerimanya. Amin. Selamat hari Minggu kakak sekolah minggu dan teman-teman. Saya akan membacakan ayat hafalan yang tertulis dari Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta di dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Terima kasih. Tada, di sini ada kakak kelas kami yang lainnya. Ya, mari kita sama-sama mengucapkan ayat hafalan kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpan semuanya di dalam hatinya. Kita sama-sama mengucapkan amin. Kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 285 ayat 1. Marilah kita sama-sama mengakui iman rasuli kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Pujian, Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Halo, senang sekali bisa bertemu kembali buat anak-anak kami yang ada di rumah. Saat ini kita akan mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menolong kami, sehingga Engkau yang menerjemahkannya kepada diri kami masing-masing. Berkati anak-anak kami yang ada di rumah masing-masing, agar kami dengan hikmat yang daripada-Mu mengerti apa rencana-Mu bagi hidup kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Senang sekali saat ini kita akan mendengar firman Tuhan yang diambil dari Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Matius 21 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-22. Kita akan membacanya sambil anak-anak kami juga di rumah membaca di rumah masing-masing. Demikian firman Tuhan. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikian firman Tuhan. Kalau tema kita saat ini adalah tentang pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Inti daripada pembacaan firman saat ini adalah, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Anak-anak kami sekalian, saat itu adalah kejadiannya ketika Tuhan Yesus keluar dari satu kota. Nama kota itu adalah Betania. Dan Tuhan Yesus akan melanjutkan perjalanannya kembali ke kota berikutnya.
karena hari itu masih pagi, maka Tuhan Yesus merasa lapar. Ketika ia merasa lapar, ia mengajak murid-muridnya untuk mencari makanan, dan mereka melihat di situ ada sebatang pohon ara. Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke sana untuk melihat apakah pohon itu berbuah. Teman-teman, mungkin di sini kita ada yang sudah mengenal pohon ara? Ada yang belum? Nah, Inang ada menggambarkan tentang pohon ara seperti ini. Mari kita lihat. Oh, kebalik. Nah, kalau kita lihat itu yang hijau-hijau bulat-bulat di bawah itu kayaknya seperti korma yang beruntun-untun. Dan bentuknya seperti buah delima. Coba kita perhatikan. Nah, kalau dibuka dalamnya warnanya seperti warna pink gitu. Dan daunnya bulat-bulat seperti pohon beringin. Ternyata teman-teman, pohon ini bisa tingginya sampai 6 meter dan umurnya bisa sampai ratusan tahun. Wah, kalau pohon yang sudah ratusan tahun berarti besar banget dong pohonnya. Ya, benar. Dan bisa jadi buahnya penuh sampai dengan ke batang-batangnya. Nah, apa yang terjadi? Inilah yang kita lihat kalau pohon ara ini tumbuh liar di jalanan. Orang-orang bisa mengambil dan memetiknya. Karena itu liar, maka siapapun orang yang dalam perjalanan dapat memetiknya. Nah, tema kita saat ini adalah tentang pohon ara yang dikutuk. Nah, pada saat itu ketika Tuhan Yesus beserta murid-muridnya sedang berjalan menuju kota, dan apa yang kita lihat? Ini pohon ara yang dijumpai mereka itu belum berbuah. Nah, maka Tuhan Yesus melihat, kamu hanya penuh dengan daun-daun saja. Buahmu lebat, tapi kamu tidak menghasilkan buah. Teman-teman, apa yang salah sih sebenarnya pada pohon ini? Kan belum waktunya untuk berbuah, atau bisa kita katakan belum musimnya untuk berbuah. Tapi kok mesti Tuhan Yesus meminta kita harus ada buahnya? Pada saat itu Tuhan Yesus sedang lapar. Dan ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara itu tidak berbuah, dan ia kemudian mengutuk pohon ara itu, dan pohon ara itu menjadi apa yang terjadi? Tenang, wah, pohon aranya jadi hitam, mati. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, engkau tidak akan pernah lagi berbuah selama-lamanya. Ya, iya ya, bagaimana berbuah karena sudah dikutuk dan sudah mati. Nah, sebenarnya pelajaran apa yang kita dapatkan dari pohon ara yang tadinya berbuah lebat, berdaun lebat dan bagus sekali, tetapi ketika Tuhan Yesus datang hendak mendapatkan buahnya, akhirnya dikutuk seperti ini. Nah, kalau kita mau melihat mengapa ya pohon itu dikutuk? Ada anak-anak kami yang bisa menjawab? Ya betul, karena nggak berbuah. Apakah pohon itu bisa disalahkan? Kan saat itu nggak musim buah atau belum musim buah. Dan apakah pohon itu kita salahkan? Kenapa dia mesti dikutuk dan menjadi kering? Tidak, pohon itu tidak bisa kita salahkan. Sebenarnya di sini Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan, yaitu yang Tuhan inginkan dari kita. Nah, kita ini siapa? Saya, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, papa, mama, dan semua orang yang Tuhan Yesus inginkan adalah supaya kita siap. Siap mengapai? Nah, kita siap ketika kita belum berbuah, ketika kita belum menghasilkan apa yang kita inginkan, kita bisa memintanya di dalam doa. Dan kemudian
Apakah hanya cukup berdoa saja? Tidak. Tetapi di sini dia menginginkan ada satu doa, yaitu penuh kepercayaan. Nah, setelah kita yakin dan penuh dengan kepercayaan, maka amin berarti pasti dia akan menjawab dan pasti kita akan mendapatkannya. Nah, anak-anak kami sekalian, saat ini di dalam situasi pandemi COVID 2019, kita merasa terkungkung. Bahkan anak-anak kami mulai dari bulan 3 sampai dengan saat ini memasuki Advent kedua, anak-anak kami belum bisa ibadah di gereja. Nah, seperti nats firman Tuhan mengatakan kepada kita, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Nah, kita dengan tekun berdoa, dengan tekun meminta, dan dengan tekun menjaga protokol kesehatan. Anak-anak kami ketika bermain di luar, pakailah maskermu. Ketika selesai bermain di luar, masuk ke rumah, cucilah tanganmu dan gantilah baju. Dan jangan lupa makanlah makanan yang sehat dan selalu berdoa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hal kedua yang kita dapatkan di sini adalah sekonyong-konyong murid Tuhan Yesus merasa heran dan merasa takjub. Kok bisa ya? Tadi itu pohonnya lebat. Tiba-tiba ketika Tuhan tidak melihat berbuah, kok jadi langsung kering? Apa yang terjadi? Ternyata pohon ara boleh saja mati. Tetapi anak-anak Tuhan, anak-anak kami dan kita sekalian tidak boleh mati di dalam kerohanian. Tetapi kita harus selalu dibimbing dan selalu merasakan cinta dan rindu diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nah, kalau kita melihat dan kalau kita menyaksikan tadi adanya satu pengajaran yang Tuhan ajarkan kepada kita dengan mengatakan gunung itu saja yang tinggi boleh kita pindahkan. Bahkan kita kan di situ, kalau kamu memiliki satu iman kepercayaan atau satu keyakinan bahwa segala apa yang kita yakini dan segala apa yang kita minta di dalam doa dan kita percaya Tuhan akan menjawab, maka terkabullah apa yang kita inginkan. Anak-anak sekolah minggu yang kami kasihi, kita bersyukur dan kita merindukan dan kita mengaminkan, kita menginginkan menjadi pohon yang berbuah lebat, dan buah kita itu boleh dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Seperti di Galatia 5 yang mengatakan tentang buah-buah roh adalah kasih, sukacita, panjang sabar, lemah lembut, murah hati. Nah, teman-teman, mungkin semuanya itu tidak dapat kita lakukan kalau mengandalkan kekuatan kita. Dan yang pasti kita akan dapat melakukannya itu kalau kita terus bersandar dan meminta dengan satu iman kepercayaan kita, dengan satu keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan kita di dalam menjalani hari-hari kita yang penuh dengan sulit. Dan kepastian yang kita dapatkan bahwa semuanya itu akan berlalu. Kita tidak menginginkan seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan, dan kita menginginkan pohon itu menjadi berbuah. Tapi aku masih kecil, bagaimana aku bisa membantu orang tuaku? Nah, ketika kita membantu orang tua, enggak mesti dengan pekerjaan yang berat-berat.
kita bisa membantu orang tua dengan pekerjaan yang ringan-ringan. Contohnya kita bantulah orang tua kita semampu yang kita miliki. Nah, ketika kita sudah membantu, berarti kita sudah menghasilkan satu buah yang boleh dirasakan, dinikmati oleh orang tua kita. Demikianlah cerita firman Tuhan saat ini, dan kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari saat ini. Tolonglah buat anak-anak kami saat ini yang ada di rumah merasakan sukacita, merasakan Engkau tetap berada di samping mereka. Berkati orang tua mereka ketika mendampingi anak-anak kami ini dalam menghadapi pelajaran-pelajaran di sekolahnya. Dan saat ini persiapan-persiapan mereka untuk mengikuti ujian-ujian di sekolah. Ingatkan mereka Bapa di rumah untuk tetap belajar, untuk tetap setia di dalam mempersiapkan pelajarannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Pujian, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Kita akan berdoa, menyerahkan persembahan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
dengan wajahnya dan dikasihankannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Pengumuman yang pertama, ayat hafalan untuk minggu depan. Mari buka Alkitabnya, ya. Ayat hafalan untuk minggu depan tertulis di Matius pasal 25 ayat 13. Ayo buka Alkitabnya, Matius 25 ayat 13. Mari sama-sama kita baca. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kakak baca sekali lagi, Matius 25 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Pengumuman yang kedua, nah ayo kira-kira apa ya? Ayo, tugas nanti. Nah, pengumuman yang kedua, Natal sekolah minggu HKBP Tangerang. Yeay. Masih ingat tanggal berapa adik-adik? Ada yang belum dapat informasi? Oke, kakak kasih tahu ya hari ini ya. Nah, Natal sekolah minggu HKBP Tangerang diadakan pada tanggal 12 dan 13 Desember. Hari Sabtu dan hari Minggu. Wah, sebentar lagi loh ya. Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Desember. Nah, Natalnya bukan di gereja kita. Natalnya juga bukan lewat bukan lewat YouTube, tetapi kakak guru sekolah minggunya. Ngapain ya? Ayo, hafal dulu liturginya, ya. Liturginya. Ada yang masih belum hafal? Oke, kakak tulis di sini ya. Liturginya per horong. Horong 1, horong 2, horong 3. Silakan dibaca, ya. Horong 1, horong 2, horong 3. Masih ada waktu untuk menghafalnya. Dihafal ya adik-adik ya, dihafal. Oke, karena itu adalah firman Tuhan untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Ya, pengumuman yang ketiga, tugas, ya. Tugasnya berdasarkan horong. Horong 1, ya silakan lihat, ini adalah gambar pohon ara seperti khotbah yang sudah disampaikan oleh Inang Situa kita. Nah, adik-adik kalau punya mesin printer di rumah silakan di-print. Kalau tidak punya, minta bantuan papa, mama, atau orang yang lebih dewasa untuk menggambarkannya. Tugas adik-adik untuk horong 1 hanya mewarnainya saja. Warnai semenarik mungkin ya, dengan warna-warna yang adik-adik sukai. Untuk kakak-kakak dan abang-abang yang horong 2, tugasnya adalah menggambar semenarik mungkin pohon ara tersebut. Setelah digambar, diwarnai, ya. Jadi tidak boleh di-print, tapi digambar. Oke, kakak rasa tidak perlu bantuan papa mamanya ya, bisa sendiri ya untuk menggambarnya. Ya, tugasnya adalah menggambar pohon ara lalu warnai. Nah, untuk orang 3, tugas untuk abang-abang dan kakak-kakaknya adalah, nah dalam merayakan Natal biasanya kita pasti ada pohon Natal, ya kan? Nah, tugasnya adalah, kenapa sih kita harus menghias pohon Natal tersebut? Cari tahu ya maknanya apa. Jadi abang-abang dan kakaknya cari tahu alasan kenapa kita harus menghias pohon Natal. Yang kedua, kenapa biasanya di pohon Natal ada bintang di atasnya? Apa sih makna bintang di atas pohon Natal tersebut? Nah, yang ketiga, abang-abang dan kakaknya cari tahu apa arti atau makna Advent 1. Advent 2, Advent 3, Advent 4. Hari ini ya adalah minggu Advent kedua. Oke, jadi minggu lalu minggu Advent pertama. Ya, jadi tambahan tugasnya adalah yang ketiga, abang-abang dan kakak-kakak cari tahu makna Advent 1, Advent 2, Advent 3, Advent 4. Informasinya bisa dicari di internet, ya. Oke. Demikianlah tugasnya untuk adik-adik horong 1, 2, dan 3. Jangan lupa dikumpul hari ini jam 6 sore di Facebook Elita Simanjuntak. Sampai ketemu lagi minggu depan. Dan sampai ketemu hari Sabtu dan Minggu Natal.
Bye. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Saya Samuel Francisco Tambunan Orang 3. Contoh pembawa damai dalam keluarga saya seperti tidak mudah emosi, sehingga tidak melukai perasaan orang lain. Terima kasih kakak, Tuhan memberkati. Kebaikan di dalam keluarga adalah menyayangi orang tua dan mendengar nasihat orang tua. Terima kasih. Tugas kedua adalah contoh anak pembawa damai dalam keluarga adalah 1. Menghormati orang tua. Hai kakak, guru sekolah minggu. Raja damai di rumah kami yaitu Tuhan Yesus. Contoh anak pembawa damai dalam keluarga: 1. Membantu orang tua. 2. Menghargai orang tua.